Acara selanjutnya, kajian yang akan dibawakan oleh Dr. Bustamar, dosen UI Bukit Tinggi. Kepada Bapak Dr. Bustamar, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah yang ke-33, surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, dan Al-Quran surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat yang ke-31. Bapak pengurus masjid yang kita hormati, para alim ulama, para alim ulama, ibu-ibu bodoh kantor, kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Beristimewa sahabat ambo, adik ambo, Dr. Ahmad Meski yang juga hadir bersama kita pada malam ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada malam ini kita sudah selesai menunaikan ibadah salat Isya secara berjamaah bertempat di masjid Allah Subhanahu wa taala yang besar dan megah. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan ibadah salat yang baru saja kita laksanakan termasuk ibadah yang diterima oleh Allah. Demikian juga halnya dengan zikir dan doa-doa kita kepada Allah. Andai kata ada kekurangan-kekurangan di dalamnya, karena kita sadar dan insaf bahwa kita ini adalah makhluk yang banyak lemah ketimbang kuatnya, banyak kurang ketimbang lebihnya. Mungkin karena lemahnya lisan kita sehingga bacaan sholat kita tidak sempurna. Mungkin juga karena lemahnya fisik kita sehingga gerakannya juga tidak sempurna. Atau barangkali karena lemahnya qalbu kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita, sehingga kekhusyukannya juga tidak sempurna. Maka
maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan semuanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada kekasih kita dan kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi bahagian dari umat Rasulullah yang istiqamah dalam agama, mengamalkan Al-Quranul Karim dan sunnahnya sepanjang kehidupan kita. Dengan cara seperti itu, insya Allah kehidupan kita akan selamat, akan bahagia dunia sampai nanti ke kampung akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba bersyukur malam ini bisa bersilaturahmi dengan dunsana yang ada di Subarangpari. Ya, Subarangpari, Masjid Subarangpari. Dari pagi tadi berangkat dari rumah jam 7 kurang 10 sampai kini ada di rumah. Karena dari kampus dari UIN Bukit Tinggi pulang langsung kembali. Bapak Ibu, mengawali pertemuan kita malam ini, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Karena ada ungkapan orang awam yang luar biasa, katanya tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak sayang. Itu. Nah, maka kita saling perkenalan. Nama ambo sudah tadi Mustamar Gala tuangku mudo. Insya Allah kalau mudo dah tua-tua itu. Ya. Alhamdulillah punya istri 1, anak baru 3. Kalau bosan lo istri baru 1, itu ayam boleh ibu tak boleh. Dunia Ustaz kemana? Sehari-hari bapak dan ibu, ambo sama dia Pak Dr. Ahmad Deski, dosen di Universitas Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambi ini semenjak 1 Januari tahun 2005. Jadi 8 balik tahun lagi. Sebetulnya di berbagai macam kegiatan taklim, kalau dulu 3 tahun 4 tahun yang lalu sering terutama ibu-ibu yang aktif di badan kontak majelis taklim. Ada yang aktif di BKMT? Lain permata BKMT di situ? Lain. Ambo mantan sekretaris Provinsi Sumatera Barat di badan kontak majelis taklim. Ya, cuman karena kesibukan akhir-akhir kamu tidak sanggup lagi. Ya, karena banyak kesibukan lain yang kita urus. Ya, maka sibuk di bahagian lain saja. Ya, BKMT paling mengisi ceramah saja. Itu barangkali perkenalan Ibu Ambo tinggal di Pakan Kami, Kilatan Kampung di Malalang, Kabupaten Agam. Itu Pak Ibu Malalang. Orang Malalang itu kalau lah adonan patah, adonan jatuh, apa pasti kemari begitu. Apa namanya? Daulah. Bapak Ibu, malam ini acara kita adalah dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Betul? Ya. Ini malam berapa ini? 22 Rabiul Awal. Nah, setiap datangnya bulan Rabiul Awal kita memperingati Maulid Nabi.
semua lapisan umat. Walaupun barangkali ada yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah segala macam. Ada yang pernah dengar begitu? Tidak ada. Ya, ada yang pernah dengar? Ya mungkin. Benarkah begitu? Siapakah sebenarnya orang yang pertama kali memperingati maulid Nabi itu? Itu Bapak Ibu-ibu. Siapa orang yang pertama kali memperingati maulid Nabi? Ya Nabi sendiri. Nabi lah orang yang pertama kali memperingati maulidnya. Dimana tahu? Baca hadis Nabi tentang puasa Yaumil Itsnain. Puasa hari Senin. Puasa hari Senin puasa sunat. Pasangannya puasa Kamis. Ada orang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin itu ya Rasulullah?" Apa jawab beliau? "Dzaka yauma wulid." Itulah hari kelahiranku. Jadi Nabi berpuasa hari Senin itu untuk apa? Mengenang kelahiran beliau. Mengenang kelahiran. Maka adalah satu hal yang wajar dan seharusnya dilakukan oleh umat Islam ini untuk mengenang kelahiran nabinya dan mengenal nabinya. Sedangkan orang-orang Yahudi saja, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Begitu kenalnya mereka dengan Nabi. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya mereka mengenal anak-anak mereka. Siapa yang paling kenal dengan seorang anak? Pasti jawabnya adalah bapak dan ibunya. Betul Pak, betul? Ya. Tahu bapak terhadap anaknya. Apa tanda lahir anaknya, lima cilaleknya, berbuat cilaleknya, tahunya. Betul? Ya. Apa perangainya, apa makanan kesukaannya dan seluruhnya. Nah mereka kalau disebut Yahudi wan Nasara pasti di luar Islam. Tapi Quran mengatakan mereka kenal dengan Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Itu bertanya, apa tidak Islam mereka setelah Nabi datang? Mereka tidak memeluk ajaran agama Islam bukan karena tidak kenal, bukan karena tidak kagum, bukan karena kurang simpatik, tidak. Tapi mereka tidak memeluk ajaran agama Islam itu karena kenyataan berbeda dari apa yang mereka harapkan. Mereka tadinya berharap Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman itu dari kalangan Yahudi wal Nasara, dari kalangan Bani Israil. Tapi ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus dari kalangan bangsa Arab. Sehingga mereka tidak menerima. Jadi bukan karena tidak kenal. Nah kalau mereka mengenal Nabi kita seperti mereka mengenal anak mereka, pertanyaannya Bapak dan Ibu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sejauh mana kita mengenal Nabi awak sendiri?
Saya jawab apa? Kalau disuruh awak menceritakan sejarah kehidupan Nabi kita dari lahir sampai wafat, bisa? Oh bisa, Ustaz. Nabi awak itu hidupnya prihatin, ya, pakaiannya banyak yang sobek, banyak tambalnya daripada aslinya, kadang makan kadang enggak. Kan itu cerita yang terkenal, betul? Kalau itu yang kita cerituan karena anak awak, bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira basalero ndaknya untuk mengenal nabinya lebih jauh. Tentu tidak. Apa yang ada dalam pemikiran mereka, kalau tak itu nabi awak, bapak ibu, iyo kiri benar tuh. Kan begitu. Cerita-cerita seperti itu belum tentu kebenarannya. Kadang-kala kisah Israiliyat, itu begitu. Tapi ceritakanlah kepada anak kita betapa nabi kita itu manusia yang super jujur. Gitu. Ceritakan kepada anak kita bahwa nabi kita itu adalah manusia yang entrepreneur. Entrepreneur itu pengusaha sukses. Mungkinkah pengusaha sukses bajunya cuma jam-jam? Nabi itu pedagang dah. Nabi kita itu saudagar besar. Anda pernah baca, Bapak dan Ibu yang Anda hormati, sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Fazlur Rahman. Judulnya adalah Muhammad sebagai seorang pedagang. Ternyata di usia yang muda belia, kawasan perdagangan Nabi itu sudah melintasi kawasan Arab. Artinya apa? Di usia yang relatif muda, Nabi kita itu sudah melakoni perdagangan internasional. Beliau kaya. Kalau tidak kaya Nabi awak, mungkinkah tak kalanya menikahi Siti Khadijah maharnya 40 ekor onta terbaik di zaman itu? Mungkin tidak Bapak Ibu? Bara ragu untuk dibayar pembuah gosip gue. Wah, tidak tabali kalau di situ ada. Katakanlah 40 juta satu ekor. Kalau 40 ekor, bukan 40, 100 onta. 100 onta terbaik zaman itu. Kalau 100 kali 40 juta berapa? 4 miliar. Dia tunjuk tangan ibu-ibu ketika dinikahi oleh apa-apa, maharnya sampai miliar. Saya terima menikahi anak bapak dengan maharnya 4 miliar rupiah dibayar tunai. Ada enggak begitu? Ada enggak? Paling-paling apa? Saya terima menikahi anak bapak, namanya si Anu, dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai 150.000 kanyang. Betul enggak? Jadi hal-hal yang luar biasa itu perlu kita kenal. Untuk apa? Untuk dikenalkan kepada anak kita. Karena Nabi itu memang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai uswatun hasanah untuk kita. Indah betul ayat Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh ada bagimu pada pribadi Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, contoh atau suri tauladan yang baik. Dalam hal apa? Dalam segala segi kehidupan. Dalam segala segi. Tadi pagi aku menceramahi hampir 1.000 orang guru satu kecamatan di Ampe-Angke. Apa yang membuat kecewaan? Nabi adalah tauladan untuk seorang guru. Dan Nabi memang guru. Ya. Kalau ada para pedagang, maka Nabi adalah tauladan untuk para pedagang. Karena beliau adalah seorang pedagang hebat. Kalau kita bertemu dengan seorang pemimpin, maka Nabi adalah tauladan untuk para pemimpin. Kalau kita bicara tentang ibadah, maka Nabi adalah tauladan dalam hal ibadah. Orang yang sampai bengkak kakinya lantaran lama berdiri di dalam sholatnya. Bapak, ibu-ibu, pernah tidak bengkak kaki di dalam sholat? Anda. Nabi itu sampai bengkak kakinya lantaran lama berdiri di dalam sholat. Ditanya oleh istrinya Aisyah, "Wahai Rasulullah, kok begitu hebat ibadah engkau? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga, wahai Rasulullah?" Apa jawabnya? "Apakah engkau tak suka kalau aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur?" Luar biasa. Dalam segala aspek kehidupan Rasul tahu. Maka itulah yang harus diikuti. Maka memperingati Maulid Nabi ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebetulnya bagaimana menyegarkan kembali ingatan kita, pemahaman kita tentang kehidupan Rasulullah, lalu kemudian kita pedomani di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena mengikuti Nabi itu menjadi kata kunci agar kita mendapat cinta dari Allah. Itu ayat Allah dalam surat yang ketiga, surah Ali Imran ayat 31 tadi. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kamu cinta kepada Allah dan mengharapkan dicintai oleh Allah, kan itu artinya. Kalau kita mencintai sesuatu, apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah cintanya itu berbalas, tidak bertepuk sebelah tangan. Kan paham tuh? Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, kira-kira. Nah, sakitnya tuh di sini, Ustaz. Nah,
Bapak dan Ibu, katakan kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah dan mengharapkan dicintai juga oleh Allah. Apa kata kuncinya? Fattabi'uni, ikuti Nabi. Kalau dibaca tafsir ayat itu, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, apa maknanya? Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Hiduplah di atas jalan sunnahnya. Itu maknanya. Kalau kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hiduplah di atas sunnah Nabi. Hidup di atas sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Ada 3. Satu, ada sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Yang kedua, ada sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Yang ketiga, ada sunnah taqririyah, ketetapan Nabi. 3 iko Bapak dan Ibu disebut dengan hadis Nabi, menjadi sumber pedoman dalam beragama setelah Al-Quranul. Kalau kita beragama itu kan sumber utamanya Quran dulu, gitu. Setelah Quran, hadis. Dan hadis ketiga tadi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Maka ikuti itu. Maka tempat kembali dan tempat bertanya, tak kala kita menghadapi apapun di dalam kehidupan ini, kembalikan dan tanyakan kepada Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Itulah hakim dan hukum yang paling adil untuk memutus segala persoalan dalam kehidupan kita. Kembalikan. Kalau dikembalikan ke situ, pasti hasilnya baik. Kalau dikembalikan ke situ, pasti hasilnya adil. Kalau dikembalikan kepada Quran dan Sunnah, pasti hasilnya membahagiakan. Tidak saja bahagia dunia, tapi bahagia nanti sampai ke kampung. Maka memperingati Maulid Nabi, Bapak dan Ibu, di samping menimbulkan semangat baru untuk lebih mengenal Nabi, sebetulnya yang kedua kata para ulama, untuk apa? Untuk mengembalikan kehidupan umat ini kepada Quran dan Sunnah itu. Dulu Maulid Nabi ini digagas untuk apa? Untuk mengembalikan kehidupan umat ini kepada tuntunan yang Allah dan Rasul berikan kepada mereka. Karena mulai terjadi berbagai macam penyimpangan demi penyimpangan. Menyimpang. Katanya mereka masih beragama Islam. Akan tetapi kalau dilihat, diteliti kehidupan keseharian mereka, sudah banyak yang jauh melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, untuk mengembalikan itu,
digagas peringatan Maulid, digagas Maulid. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita memperingati Maulid ini di samping untuk mengenal Nabi dan mentauladaninya, untuk apa? Mengembalikan hidup kita kepada tuntunan Quran dan hadis. Kalau itu dilakukan selamat. Taraktu fikum amraini, kata Nabi, ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua pegangan kehidupan. Taraktu fikum amrain, dua pegangan kehidupan. Mata masaktum bihima, sepanjang kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Maka jalanilah hidup ini berdasarkan petunjuk dan arahan dari Al-Quranul Karim. Jalani kehidupan pribadi berdasarkan petunjuk Quran dan sunnah Nabi. Insya Allah selamat. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, kata Allah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini jalan agamaku yang lurus, ikutilah itu. Jangan ikuti yang lain, jalan yang lain. Kalau jalan yang lain yang diikuti, fatafarraqa bikum an sabili, kamu akan bercerai-berai di jalan. Ikuti dalam konteks kehidupan secara pribadi. Ikuti Quran dan Sunnah itu dalam kehidupan berkeluarga. Insya Allah keluarga kita aman, selamat dan damai. Tapi sudahkah dalam kehidupan berkeluarga, keluarga kita jalankan sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah? Ada fenomena yang menarik Bapak dan Ibu hari ini. Ternyata angka perceraian di Indonesia ini semakin tahun bukannya semakin turun, tapi semakin tahun semakin naik. Tahun kebatan sampai ribu peristiwa perceraian terjadi di Indonesia. Tahun kini akhir 2022 kemarin 500.000 perceraian itu banyak atau sedikit? Banyak. Mungkin Bapak dan Ibu kan mengatakan, Ustaz, nan kawin kan banyak belum? Iya, banyak yang menikah, tapi 500.000 peristiwa perceraian itu menunjukkan apa? Ternyata tidak sedikit rumah tangga umat Islam ini yang aman-aman saja. Ini. Yang hebat lagi, 70% di antara 500.000 itu adalah cerai gugat. 30%-nya cerai talak. Apa beda cerai gugat dan cerai talak? Kalau cerai gugat itu kehendak untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga itu datangnya dari pihak perempuan. Kalau cerai talak sebaliknya, kehendak untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga itu datang dari pihak laki-laki. Jadi banyak perempuan yang minta cerai, angkanya 70%. Nah, kenapa itu?
Padahal menurut teorinya sering ayatnya kita dengar, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan seterusnya. Rumah tangga itu adalah jalan untuk memperoleh ketenangan, sakinah. Ada lagi mawaddah, ada lagi rahmah. Begitu. Ayat Ar-Rum 21 itu kan selalu dikutip. Kadang-kala ada undangan perkawinan dituliskan ayat itu. Walaupun menuliskan ayat itu di undangan perkawinan kalau menurut Abu Dahulu, ketika itu berpotensi untuk tidak terjaganya kehormatan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau nulis dengan ayatnya yang ditulis, tulis aja artinya. Yang itu. Karena selesai undang perkawinan itu dipakai, kadang-kala terserak di tepi bandar, terserak di tepi labuan. Jadi begitu. Padahal di situ ada ayat teorinya begitu. Rumah tangga itu menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kenyataannya 500.000 peristiwa perceraian. Nah, kenapa itu? Ini menunjukkan tidak terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya itu. Kenapa? Jawabannya karena perkawinan barangkali tidak dijalankan sesuai dengan petunjuk Al-Quran Al-Karim dan Sunnah. Padahal Allah memang sudah mengingatkan. Rumah tangga itu, pasangan itu adalah salah satu di antara fitnah dunia yang paling berat. Sedangkan baca surah At-Taghabun ayat 14 dan 15. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya pasanganmu dan anak-anakmu adalah musuhmu, kata Allah. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Untuk sukses, untuk selamat, apa kata kuncinya? Ikuti Quran. Kata Quran, Ustaz, nan harus patuh ke suami, kan kami perempuan. Betul? Betul? Banyak ibu-ibu yang protes. Kok kami yang perempuan saja yang disuruh taat, hormat, patuh ke suami? Bahkan tidak ada disuruh suami patuh ke bini. Ada tak? Pernah tak Bapak Ibu mendengar? Wahai para suami, taatilah istrimu. Ada tak seperti itu? Tidak ada. Yang ada apa? Wahai para istri, taatilah suami. Protes ibu-ibu. Tahu enggak Bapak Ibu, ibu-ibu sebabnya? Kenapa perempuan itu disuruh taat kepada suami? Yang pertama, soal posisi. Posisi suami itu sebagai imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami pemimpin untuk istrinya. Yang kedua, kenapa hanya perempuan yang disuruh taat, suami tidak? Kan rancak lo kalau sebaliknya sekali-sekali Ustaz.
Suami-suami disuruh taat ke istrinya. Bahkan kalau terjadi itu di orang grupnya, nah isti namanya, ikatan suami takut istri. Tapi kan tidak ada grup psiko itu Pak. Nah kenapa seperti itu? Bapak Ibu, kalau boleh Anda bertanya, kalau ada seorang suami berbuat durhaka, menyimpang dari aturan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, kira-kira istrinya ikut nanggung dosanya enggak? Tidak. Kalau ada suami yang durhaka kepada Allah, kira-kira istrinya ikut menanggung dosanya enggak? Tidak. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada istri yang durhaka kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, melanggar aturan agama Allah, kira-kira suaminya ikut menanggung dosanya enggak? Ikut. Nah, itu sebabnya ke ibu disuruh taat ke suami. Taati. Bagi seorang anak, setelah Allah adalah orang tuanya, tapi bagi seorang istri, setelah Allah adalah suami. Tapi ketika muda lah Ustaz. Tapi kalau lagi gay tak boleh. Kalau menyeberang jalan, pai lagi di lantar itu kalau lagi gay apa-apa, kolan jauh 3, ya Pak. Datang telepon dari anak dan di Jakarta, oma, kau cucu oma kalai, pailah kemari. Kalau pail oma kau ke Jakarta, kenapa nya? Pak di rumah saya. Usia rumah awak tinggal, usia kucing awak tinggal, usia iti awak tinggal. Siapa bagi makan ayam awak. Nyobai senang-senang ke tempat anaknya, suaminya suruhnya jual kucing, jual ayam, jual iti. Siko kada ada tu. Di siko dah tu. Siko salehah taat keseruan. Tapi di rumah tak tahu apa ada. Padahal kalau rumah tangga itu dijalankan sesuai dengan uswatun hasanah dari Nabi, sesuai dengan arahan Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam berumah tangga, ternyata rumah tangga itu adalah ibadah terpanjang di dalam kehidupan kita. Dado ibadah na lebih panjang daripada berumah. Kalau salat tadi berapa menit? Bos suara laga anu kok ibu. Karena barari ko ngecek panjang sekali. Nah, salat tadi berapa menit? Kali 7-10 menit. Kalau puasa berhari 30 hari sebulan. Haji berapa hari? Haji itu kan ibadah. Ibadah. Berapa hari haji? Berapa? Sampai puluhan. Salah itu. Haji itu cuma tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, sabale, 2 bale, 3 bale Zulhijjah. 6 hari. Masuk awak barangke sampai puluhan. Pinan haji itu cuma kalau umrah berapa? 2 kali hari.
Siapa mikir umrah dulu? Umrah itu cuma semalam, 3 jamnya. Kalau bermikat nan paling dake di kota Makkah itu di Tanaim namanya, ya paling 1,5 jam selesai. Kan begitu. Nah, tapi ibadah yang paling panjang itu, apa yang paling panjang ibadah? Ibadah berumah. Semenjak ijab kabul sampai berpisah, selama itu kita beribadah. Kalau orang tahu bahwa rumah tangga itu ibadah, tentu dia akan lakukan hal terbaik di dalam. Kalau rumah tangga itu ibadah, tentu insya Allah ujungnya adalah ridha Allah. Insya Allah rumah tangga itu adalah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu. Tapi kecil Nabi, ketika beliau berkunjung ke neraka, nyoca lihat nampal yang banyak penduduk neraka itu sih, kurang berusi. Bukan berarti apa-apa ada dalam neraka. Ditanya oleh sahabat, ada apa gerangan ya Rasulullah? Kenapa para perempuan itu banyak dalam neraka ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Mereka tidak tahu terima kasih, katanya. Dia seketek di Cimehe hanya. Dia banyak, tidak dipandang. Kayak gitu. Kalau salah suaminya, nah salah itu bersabu-sabu tadi. Datanya nasi, makan ada, tapi salah tapi sabunya. Gitu. Iya bu, agak barik bu dia. Ada kebaikan suaminya, lama kebaikan suaminya itu tidak pernah sabi-sabinya. Tapi kalau ada keburukan suaminya segitu, langsung sabi-sabi. Ini kata Rasulullah, mereka tidak pandai berterima kasih, tapi nanti sekolah pandai terima kasih. Bapak dan ibu yang hamba hormati, padahal kata Rasulullah, ibu-ibu mau masuk surga agak lambe mau nih. Ibu-ibu mau ke surga gimana kok? Mau petunjukan jalannya? Kecek Nabi, iza sholatil mar'ah khamsah wa shamat syahraha wa hafizat farjaha. Hadis Tirmidzi. Wa ata'at zawjaha faqala laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Ini kata Rasulullah. Kamu perempuan itu ia jaga sholat yang 5 waktu. Sholat apa tuh? Nah, sholat 5 waktu. Sholat fardu. Nah, 17 rakaat sehari semalam. Kalau itu mereka jaga, datang waktu sholat mereka sholat. Wasamat syahraha, dia jaga puasa
Ramadan yang 30 29 hari. Kalau ada utang puasanya nyobai sebelum datang puasa. Begitu. Apalagi wa hafizat farja'a, ia jaga kehormatannya. Kehormatan dirinya hanya ia perlihatkan kepada orang yang halal untuk itu. Dia jaga auratnya. Wa ata'at zaujaha, ia taati suaminya. Berarti satu, ia jaga sholat yang 5 waktu. 2, ia jaga puasa bulan Ramadan. 3, ia jaga kehormatannya. Tak kau kemari dicalian saja dah. Kan begitu. 4, ia taati suaminya. Faqala laha, kata Rasulullah, nanti di akhirat datang pengumuman, dikatakan kepadanya, wahai para perempuan-perempuan yang menjaga sholat yang 5 waktu, yang puasa Ramadan, yang menjaga kehormatannya, yang taat kepada suaminya, wadkhulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu-pintu mana saja yang kalian inginkan. Hebat. Istimewa enggak perempuan? Istimewa, diberi kesempatan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia inginkan. Kalau ada tamu ke rumah awak, boleh masuk pintu muka, pintu samping, pintu belakang. Itu tamu istimewa atau tamu tidak istimewa kira-kira? Tamu istimewa. Tidak semua tamu boleh masuk semua pintu itu. Perempuan yang punya 4 itu, kata Rasulullah, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Hebat. Maka Bapak Ibu, jaga salat 5 waktu. Jaga. Pastikan rumah tangga kita, rumah tangga yang di dalamnya sholat dirinya. Dan bapak-bapak dapat tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Baca surah Taha ayat 32 atau ayat berapa? Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis sholat. Kalau tanya ke Ustaz Ahmad Deski, ahlaka itu perintahnya ke laki-laki itu ke perempuan. Kan ke laki-laki itu. Kalau ahlaki disebut, itu baru ke perempuan. Tapi kalimat ayat itu wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu, suami. Perintahkanlah istrimu, wahai para suami. Perintahkanlah anakmu, wahai para ayah. Itu maknanya. Untuk apa? Untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan anakmu untuk menegakkan sholat. Wastabir alaiha, bersabarlah terhadapnya. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kata Allah, akan tetapi kamilah yang menjamin rezeki kalian. Wal aqibatu lit taqwa, ada akibat baik untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak diperintahkan untuk memastikan bahwa keluarganya sholat.
Kenapa sholat? Ternyata dalam ayat itu Bapak dan Ibu, sholat itu erat hubungannya dengan kesejahteraan ekonomi keluarga. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkan anakmu untuk sholat. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kata Allah, tapi kami yang memberi kamu rezeki. Kalau dibaca tafsir ayat itu, apa kata para mufassir? Apabila sholat itu didirikan dengan baik oleh semua anggota keluarga, suaminya sholat, istrinya sholat, anaknya sholat, menantunya sholat, semuanya sholat, maka akan hadir kesejahteraan di tengah-tengah keluarga. Wal aqibatu littaqwa. Ada akibat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akibat baiknya? May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini yang pertama. Orang takwa itu Allah akan beri jalan keluar terhadap segala macam persoalan kehidupan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari hal yang tidak disangka. Luar biasa. Jadi sholat itu adalah kata kunci untuk kebahagiaan dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Jadi rezeki itu di mana letaknya, Pak? Kita kadang-kala keluar pagi hari ke sawah kita karena beranggapan rezeki di sawah. Betul. Kadang peras keringat penting tulang, tidak tahu jam jopane bakang jop pagi. Kadang kepala lah jadi kaki, kaki lah jadi kepala. Ana dicari rezeki. Padahal rezeki di mana? Rezeki itu adanya di tempat sujud. Maka lihat orang Arab, namanya sejahtera orang Arab dari Pendurawa. Bapak Ibu tunjuk tangan malah pernah ke tanah suci. Jam berapa toko buka sinanduk? Kau sebalik. Terus 10. Maka mereka pagi santai-santai saja. Ketika sholat datang, nyetutui kedai. Tidak sempat nyetutui, tinggalan saja. Dilampok saja kain barang-barang. Tidak sempat menutup jo kain, ditinggal saja itu. Tidak tutup-tutup ke pintunya. Makanya nyok ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Dari pekerjaan mereka hanya menunggu waktu sholat. Mana yang sejahtera hidupnya dengan kita? Sejahtera. Padahal kalau nagari awak mereka tidak tungkek dari sawah, jadi tujuan di sampai rumah itu. Dibawa tungkek dari sawah, dari barat, ada tujuan di sampai rumah awak. Apa tahu bisa? Betapa suburnya tanah. Nah, kenapa kesejahteraan itu tidak hadir kadangkala dalam kehidupan rumah tangga kita? Jawabannya adalah suatu hal. Apakah anggota rumah tangga itu sholat atau tidak? Untuk inilah kita memperingati Maulid. Lihat lagi, apakah kehidupan berumah tangga kita sudah menurut kepada tuntunan Quran dan Sunnah atau tidak? Kalau belum, lihat suatu. Itu menjadi semacam dia Bapak Ibu, banyak masjid yang besar, megah, karpetnya tebal, mahal.
tapi sepi dari jamaah. Kalau di masjid Subarang Pari kau selalu tibo kalau datang. Ya dah. Enggak tibo dah tahu apa kamu. Kalau subuh ni ramai. Hah? Selalu nak datang tibo ya. Padahal apa kata Nabi? Rahasia salat subuh itu. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, beri berkah umatku pada waktu pagi. Maka kalau terlambat sembahyang subuh barangkali hilang. Orang tua awak mengecekan. Kalau terlambat sembahyang subuh, rasa kini contoh ayam. Semua ayam jauh jago dari awak. Begitu. Nak dapat dan tibu. Maka uswahilah Nabi dalam kehidupan kita berumah. Insya Allah ada kesejahteraan. Yakin? Itu yang kedua. Untuk apa kita memperingati Maulid Nabi? Untuk mengembalikan hidup kita kepada Quran dan tiga, ini terakhir. Kalau terakhir kok lama sudah berapa? Kerupuk lagi ya? Oh banyak. Ibu menyonya kerupuk. Ustaz sudah ngaji menyonya kerupuk. Ya, santai saja. Lanjutkan. Dan ketiga, untuk awak memperingati Maulid Nabi SAW, untuk memupuk, memperdalam rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah. Kenapa harus dicintai dan dirindukan? Bapak Ibu rindu enggak kepada Rasulullah? Cinta enggak? Jangankan bertemu, itu baca saja salawat luar biasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu maju sih, itu luar biasa. Kenapa kita mencintai Nabi dan merindukan Rasul? Karena Rasul itu adalah orang yang sangat besar rasa cinta dan rindunya kepada kita. Dalam satu riwayat dikisahkan Bapak dan Ibu, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di hadapan para sahabat, berurai air mata. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah, Bapak Ibu? Aku rindu kepada saudara-saudara. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kata sahabat, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, bukan. Kalian adalah sahabatku. Lalu siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, mereka adalah orang yang tidak pernah bertemu denganku. Mereka hidup jauh di akhir zaman nanti.
Tidak seperti halnya kalian yang pernah bertatap muka denganku, yang pernah mendengarkan wejangan, yang pernah ikut berjuang denganku, yang berdekatan denganku. Tapi mereka tidak pernah seperti itu. Akan tetapi mereka beriman terhadapku. Aku rindu kepada mereka, kata Rasulullah. Bayangkan betapa Rasul rindu kepada kita, sehingga karena cinta dan rindunya itu sampai menjelang akhir hayatnya sekalipun, ketika proses kematiannya itu sudah berjalan, malaikat Israel sudah menjalankan tugasnya. Di akhir hayatnya itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ummati, umat. Kalau Rasul begitu cinta dan rindu kepada kita, karena kita adalah umatnya, walaupun tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah hadir di majelisnya secara langsung. Pertanyaannya, apakah kita ini juga cinta dan rindu kepada Rasulullah? Rindu tidak Bapak Ibu? Maka sering-seringlah sebut namanya di dalam salawat-salawat kita. Menyebut namanya adalah ibadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tidak pakai Sayyidina silahkan juga, tergantung kita masing-masing. Ya. Sebut namanya. Kalau bisa datangi Rasulullah itu, baca rohnya, datang berziarah ke makam. Orang nan datang berziarah kepada ambo kecil Rasulullah, walaupun ambo lah ndak ada lagi, lah mati. Itu sama dengan berziarah kepadaku ketika aku masih hidup, kata Rasulullah. Mereka sampaikan salam kepada Rasulullah di hadapan makam Rasulullah, di samping Raudhah min Riyadil Jannah itu. Dijawab salamnya oleh Rasulullah. Aku Bapak dan Ibu, Nabi mengizinkanlah takdirul rehat dan ditakiti perjalanan kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Maka pupuklah rasa rindu, ingin bertemu itu. Minta kepada Allah, kalau bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang berziarah kepada Rasul, karena lain biarlah beda. Yang ini. Walau ada waktu juang kamu saji Al-Jabbar dan buang dari Ustaz kawan rancak penang. Nah itu disuruh oleh Allah. Yang ini. Tapi berkunjung ke Haramain, ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, disuruh oleh Allah. Maka Bapak dan Ibu, kalau awak mencari rasa kimia, ikanlah, ya Allah, rasaki ku cari untuk datang ke bait-Mu. Saya ingin Bapak Ibu ke situ dah. Agak lama lagi. Gimana? Lain disampaikan ke Allah dari menerima. Kadang-kadang lain-lain saja, tapi tidak pernah didoakan. Haji umrah itu aja. Beberapa hari yang lalu melepas 219 orang
berangkat ke tanah suci. Siapa mereka? 219 orang itu Bapak dan Ibu rata-rata adalah guru MDA, Bilal masjid, imam masjid, garin masjid, marbot masjid. 295. Kini hari itu mereka kemana? Orang-orang tuh dengan pitihnya surah, tidak mungkin dia bisa pergi. Tapi mungkin mereka pernah bermunajat secara tulus dan ikhlas di keheningan malam di dalam tahajudnya. Ya Allah, pantaskan hamba untuk datang ke bait-Mu ya Allah. Ternyata Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan mampukan setiap orang yang dipanggil. Saya tahu Bapak Ibu para mereka bayi Ustaz 7,5 juta setengah. Selebihnya Pak, selebihnya kami subsidi 600 juta dari CSR perusahaan. Begitu cara Allah menghadirkan hamba-hambanya untuk datang ke tanah. Amakonya Bapak Ibu, kalau wak mencari rezeki, bau sahur, niatkanlah untuk untuk bisa datang ke Baitullah, untuk bisa berziarah ke makam Rasul. Niatkan. Kalau perlu satu rombongan besar dari masjid sekarang kali. Amin. Kalau adun nanio nama barangke jauh November dan Januari kuliah, tapi yang kue bayar sorang-sorang. Masih ada subsidi yang itu masih ada subsidi yang 9 hari. Sangat relatif murah, cuma 22,5 9 hari itu. Tapi itu belum masuk ongkos domestik dan perlengkapan. Kalau yang 13 hari ada 32. Tapi mau lupa tadi Ustaz, bukan membawa voucher untuk jamaah tadi, lupa. Baru tekan. Membawa masih punya voucher subsidi. Tapi subsidi itu tidak bisa diuangkan, hanya bisa dipakai untuk mendaftar. Dapat pengurangan 1 juta. Nanti lapor Ustaz Ahmad Yazki. Ya. Kecean saja aku hadir pengajian di Ustaz malam itu di Subaran Pari, insyaallah. Masih ada sekitar beberapa amplop lagi aku terima. Nah Bapak Ibu, jadi kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Untuk mempertebal rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah. Kalau ini kita pupuk, mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai dan dirindukan oleh Rasulullah. Kelak umat yang mencintai Rasulullah, yang merindukan Rasulullah itu, mereka kata Rasul, aku tunggu di tepi telaga dan aku beri minum dikala semua orang kehausan ketika itu. Mudah-mudahan apa-apa dan ibu-ibu di masjid Jamiah Subaran Pari. Apa namanya? Baitun Naim. Masjid Baitun Naim Subaran Pari itu termasuk orang yang ditunggu oleh Rasulullah di tepi telaga. Ya kenapa? Karena kehadiran kita malam ini tentu karena rasa cinta dan rindu kita kepada Rasul. Inilah setidaknya Bapak dan Ibu. Ya, itulah setidaknya. Yang minat umroh tadi lapor nanti sama Ustaz Ahmad.
Nah, Dan dia bilang, ya, 9 lagi kurang. 69 tuh cuman 22.250. 9 hari. Ya, 3 balai hari, 9 hari atau 6 balai hari, umrahnya tetap sama. Kan gitu. Sama, umrahnya sama. Perusahaan akan memberi fasilitas untuk umrah 2 kali. 2 kali didampingi. Kalau ingin lebih bisa juga, tapi minta didampingi. Tapi yang 2 kali itu tetap didampingi, disediakan bisnya segala macam. Itu hotelnya kita kasih bintang 4. Dan subsidi itu nama tuh. Dan subsidi itu sekali setahun adanya Bapak Ibu. Itu umrah charity namanya. Jadi CSR perusahaan, dana sosial perusahaan, infak dan wakaf, infak zakat, infak karyawan, itu dikumpul jadi satu seluruh Indonesia. Itu disubsidikan, tapi orangnya khusus. Satu syaratnya belum pernah berangkat. Yang kedua syaratnya ekonominya agak mepet, gitu. Jadi yang mereka bayar itu cuma tiket saja, tiket saja. 17,5 itu kan tiket devisa saja, 17,5. Alhamdulillah, kini mereka sedang 209 orang petang. Insya Allah tahun depan ada. Kalau ada tahun depan nanti yang mau tak agih tahu sama Deski nanti. Tapi dengan syarat seperti itu. Nah, dengan syarat seperti itu. Ya. Risiko ya. Ya. Banyak namanya, tapi dalam kekurangan. Jadi kok dapat enaknya 6 subsidi itu. Ya. Kini nan ada subsidi 1 juta tuh nyalai. Nan ada. Ongkosnya relatif murah. Kalau dibandingkan dengan nan maha ya. Kalau subsidi itu hanya 3 balai hari 26,5. Tapi lun masuk domestik kalau terbang Jakarta, lun masuk perlengkapan. Perlengkapan itu hanya 1.300.000. Kalau terbang Padang Jakarta sekitar 2.350 PP. Sekitar berapa? 30-an. Sekitar 30-an. Itu paket nan dijual orang 30-an P. Ya. Kok bisa murah Ustaz? Nah, kok jangan dikecil pun ndak promosi, ndak sekedar magiah tahu saja. Ya. Kebetulan Bapak dan Ibu, perusahaan Iko namanya Smart Umrah, PT As-Safwah Wisata Mandiri. Beliau pemegang provider penerbangan ya. Lion Air Umroh itu, kalau Lion biasa, Lion ekonomi 65% seatnya mereka punya. Kalau Lion Premium, Batik Air itu 100% seat Lion Premium itu mereka punya. tolong bawa contohnya. Ada, insya Allah nanti sama Rizky mau tinggal. Ya, silakan ibu-ibu kalau ingin sebetulnya banyak cara. Contoh, bikin 5 orang panitia umpamanya, masukkan Ustadz Ahmad Rizky di dalamnya, bikin tabungan, tanda tangani balimu rekening penampungan. Jangan disetorkan Bu. Ya. Cicil rencana akan nambah kami tahun ketiga Ustaz, cicil. Melalui rekening dan Bapak Ibu pegang sendiri. Kalau ada perusahaan akak kami nabuang Ustaz, ajat. Hati-hati. Sangat banyak yang kena tipu. Hati-hati. Nah, maka caranya nan aman tuh. Umpama masjid yang kelola. Mas Haji bentuk panitia umroh balimo umpama tanda tangan rekening itu kan bisa bertiga kok. Untuk apa tiga tanda tangan? Supaya tidak mudah mencairkan. Nah, gitu. Kalau tidak tanda tangan nanti kok tidak cair bitihnya di bank. Nah, gitu. Supaya aman. Nah, maka nabung minta ke Allah. Cukup nanti kalau jemaahnya sudah tersedia, ambo bisa mencarikan paket yang sesuai
dengan keuangan. Paket A yang kita ambil, aku rasio. Tapi untuk si kuam bagian tahu saja. Ya. Satu pesawat itu kan dibagi tuh. Perusahaanku ambil sekian seat, sekian seat. Sabulan ke barang ternyata tidak terjual dia. Kan berlebih seat berapa? Itu akan dijual dengan harga miring. Itu ambil itu. Insya Allah itu lebih mudah barang dengan biaya yang terjangkau, tapi tetap aman. Gitu. Bagi ambo Bapak Ibu, pelunasan itu hanya 20 hari sebelum berangkat, tidak 1 bulan. Orang kan kadang 2 bulan lalu minta pelunasan kan. Bahkan ada jemaah tuh kami seminggu ke barangke, ada PT kami Ustaz. Barangke. Oke, terus. Seperti itu. Ya. Bapak dan Ibu, itu saja barangkali malam ini Ustaz Ahmad Rizki. Ada pertanyaan? Ambo mohon maaf, kondisi kurang fit sebenarnya. Tadi lagu kecian ke Rizki. Agak angin-angin dingin badan. Ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak kita cukupkan. Mudah-mudahan 3 tujuan tadi berhasil kita capai dalam hidup awak. 1, untuk apa kita memperingati Maulid Nabi? Untuk lebih mengenal Nabi kita. Kedua, untuk apa? Untuk apa? Untuk kembali kepada tuntunan Quran dan Sunnah. Yang ketiga, untuk apa? Memupuk rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berdoa ke Allah, seluruh bapak dan ibu, pada satu saat nanti Allah hadirkan di depan makam Rasulullah, menyampaikan salam secara langsung kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakar Siddiq. Assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi. Langsung di hadapan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau terletak karena yang tersinggung keturun, mohon maaf, dan itulah setengah 10 hari. Ya, mohon maaf lahir batin, terbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.